Males dia, malas. Akhirnya sampai dia nggak melakukan sahur, nggak menunaikan sahur, sampai-sampai dia meninggalkan sholat subuh, sampai-sampai juga dia lupa niat pada hari itu. Lalu bagaimana? Nah itu, kita hidup harus menerima konsekuensi yang ada. Nah, Nabi sudah mengajarkan di awalnya, guru-guru kita sudah mengajarkan di awalnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, dia harus menerima konsekuensi yang ada. Cuman namanya Islam itu ma anzalna 'alaihal qur'ana litashqa. Ya Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Qur'an, ya kan, bukan untuk menjadikan engkau itu merasa susah, merasa kesulitan. Nah, makanya Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Kalau udah tahu Islam itu mudah, jangan dipermudah, ya kan? Kalau Islam dipermudah, ya jadinya ya begitu dah, amburadul, akhir zaman makin cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempatkan, merahmatkan atas kita sebagai hambanya dengan bentuk nikmat Islam, iman, bernafas, melangkah bebas dengan sihah wal afiyah zahiran wa batinan. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita sebagai hambanya, kita bisa meningkatkan level takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa bagi kita juga semuanya, min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususnya sahabat San, untuk bisa meningkatkan lagi mahabbah ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tak panjang kalam, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus banyak-banyak berintrospeksi dalam bulan suci Ramadan ini untuk bisa menikmati, merasakan kebahagiaan dalam menunaikan ibadah as-saum, as-siyam fi Ramadan syahrul karim, yang tentu itu dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat-syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengenal apa itu bulan puasa, apa itu dibalik keutamaan-keutamaan bulan puasa, dan bagaimana perjuangan, pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di akhir zaman ini agar bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya beramaliyah, nikmatnya menunaikan amal-amal baik, khususnya di bulan yang mulia ini, Ramadanul Karim, yang tentu sudah ditentukan oleh syariat-syariatnya tata cara atau kaifiyah untuk bisa menunaikan ibadah puasa. Salah satunya ya ada rukun, ada syarat, ada sunnah,
ada makruh, yakni ada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi syarat atau rukun itu beda ya. Syarat atau rukun itu beda. Syarat bukan bagian syarat itu bukan bagian dari rukun, tapi rukun termasuk bagian dari syarat. Nah, adanya kita menemukan syarat, itu sebelum kita mengenal rukun. Tapi kalau kita sudah mengenal rukun, otomatis kita sudah mengenal syarat. Contoh, kita pengen sholat, syaratnya harus wudhu. Syaratnya sholat pertama adalah wudhu. Ya, terus apakah rukun wudhu dengan rukun sholat sama? Ya jelas beda. Jelas sangatlah berbeda. Maka dari itu kita harus mengenal perbedaan dan persamaan-persamaan yang telah ditentukan oleh syariat-syariat ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat atau rukun berpuasa ya. Jadi syarat sahnya berpuasa itu ya jelas kita beragama Islam. Ya, beragama Islam. Kalau orang ngelakuin puasa nggak agama Islam, ya bukan orang Islam jatuhnya. Terus selain itu baligh itu apa ya bahasanya? Sudah balik, sudah keluar, maaf sudah keluar air mani. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan di dalam umat muslim. Tatkala melakukan amalia ibadah-ibadah itu ya harus dengan ketentuan syarat-syarat yang sudah ada. Selain itu, selain syarat, kita juga ada rukun, ya kan? Di dalam fikihnya juga ada rukun. Rukun-rukun puasa jelas. Nah, ini yang banyak dilupakan, yang banyak dilalaikan oleh umat-umat muslim. Apa? Yang pertama adalah niat. Lagi-lagi niat. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam sabdanya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Sungguhnya semua amal itu bergantung pada niatnya. Begitupun niat puasa. Niat puasa itu ya yang sering kita dengar pada umumnya apa? Nawaitu as-shaum ghadan. Nawaitu shaum ghadin boleh, nawaitu as-shaum ghadan boleh. Ya kan? Paling rendah-rendahnya itu paling paling minim-minimnya kita membaca niat itu puasa Ramadan, anawaitu as-shaum ghadan min Ramadan. Cuman kalau kebiasaannya yang sudah kita sering dengar itu nawaitu shaum ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati aw li hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Tapi Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan dengan ucapan niat yang sempurna, yang mana kalimat niat ini dikolapkan atau disatukan, ya kan? Niat ini adanya di syariat fikih. Hadis atau ucapan qaul min fi'lin Nabi Muhammad SAW adanya di hadis. Nah, ini sama para ulama, sama para mujtahid, ya kan, ini disatukan dengan dalam satu ucapan, yang mana satu ucapan ini dijadikan niat yang seharusnya kita umat muslim dan muslimat, umat mukmin dan mukminat membacanya. Apa itu? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi kalau kita masih ingat dari pembahasan sebelumnya, kalimat imanan wahtisaban itu termasuk kalimat hadis. Jadi alangkah indahnya, alangkah mahirnya, alangkah ya Allah, alangkah baiknya tatkala kita menyatukan syariat fikih dengan ajaran-ajaran Nabi, dengan sikap-sikap Nabi yang sudah ditentukan, yang sudah diajarkan melalui sahabat-sahabat, ulama-ulama, tabi'in, tabi'in, sampai kepada guru-guru kita dan sampai ke telinga kita.
itu baru niat ya, itu baru niat. Karena niat adalah bentuk sikap yang paling utama yang harus ditata benar-benar. Lagi-lagi tetap kembali kepada la'allakum tattaqun, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dan untuk meningkatkan level takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat, ya kan. Kemudian apa sih rukun puasa yang harus kita lakukan tatkala kita menunaikan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan? Sahabat San, selain kita berniat, kita juga harus meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Banyak. Ada perkara yang secara zahirnya bisa dirasakan, ada perkara yang secara zahirnya tidak bisa dirasakan, cuman bisa dirasakan secara batinnya. Mungkin contoh kayak ghibah, namimah. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita jauhkan, yang kita harus hindari. Di sini Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ini kan, tentang niat, cuman disatukan dengan perkara yang harus ditinggalkan. Ini apa? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang lupa makan atau minum sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakanlah, lanjutkanlah puasanya. Ya kan? Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan yang memberinya minum. Nah, ingat, di sini catatan terpentingnya adalah apa? Lupa, benar-benar lupa, jangan disengaja ya, jangan disengaja. Nah, ini satu rukhsah, satu keringanan, satu nikmat yang tanpa kita sadari Allah itu masih memberikan rahmat, yang mana di balik itu pahala puasa hanyalah Allah yang tahu, hanyalah Allah yang membalasnya dengan takdirnya Allah, dengan rahman rahimnya Allah. Kemudian kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan niat. Ya, tadi tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan juga berarti tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan niat. Selain itu, tatkala kita lupa tidak niat berpuasa, jadi mulai awalnya berpuasa itu niatnya itu setiap ba'da maghrib ya, ba'da maghrib atau ba'da isya atau mau sahur. Kalau kita biasanya itu niat, harus niat, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Makanya Al-Imam Ghazali atau mazhab lainnya selain mazhab Syafi'i itu mengajarkan bahwasannya mazhab Hanafi itu mengajarkan bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca niat full satu bulan Ramadan di awal bulan Ramadan, ya kan? Jadi kita niatkan sekaligus membaca niatnya itu berniat puasa 1 bulan full. Ini kan 1 bulan full. Itu harus bukan harus, maksudnya diusahakan semaksimal mungkin supaya kita tidak lupa di hari-hari selanjutnya. Jadi kalau misalkan emang ingatan kita kuat, terus habis itu kita mampu menjalankan ibadah puasa, kita mampu membaca, kita merasa mampu, mungkin setiap harinya kita bisa membaca niatnya itu setiap mau sahur, ya fadol, silahkan, fadol, ya kan, silahkan saja. Cuman Imam
Hanafi, ya kan, itu Imam Hanafi dan Hambali itu menganjurkan untuk berniat puasa, ya kan, untuk berniat puasa secara full 1 bulan Ramadan. Ya, ya Allah, jangan sampai lupa, soalnya sangatlah sia-sia. Contoh misalkan yang hubungan, yang maaf yang udah bersuami istri, itu malamnya bersenang-senang, ya kan, si suaminya lagi ngebet banget, kayak pengen ya, kalau bahasa itunya, ya kan, itu posisi di bulan puasa. Kemudian ya sebagai istri ya melayani ala kadarnya, melayani semampunya. Ya. Kebetulan si suami ini emang orangnya pelor, ya kan. Tahu pelor ya pemirsa ya? Mungkin sahabatan lebih paham lah apa itu pelor ya. Dibangunin sahur. Nah, beb, ya kan? Kok beb? Itu kalau belum punya anak biasanya, ya kan. Cuman kalau udah punya anak 5 mah boro-boro beb, ya boro-boro sayang manggilnya, ya kan. Woi bangun woi, gitu kan. Woi sahur ya. Pa bangun pa sahur, ya kan. Wah, males. Akhirnya sampai dia nggak melakukan sahur, nggak menunaikan sahur, sampai dia meninggalkan sholat subuh, sampai juga dia lupa niat pada hari itu. Lalu bagaimana? Nah itu, kita hidup harus menerima konsekuensi yang ada. Nabi sudah mengajarkan di awalnya, guru-guru kita sudah mengajarkan di awalnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, dia harus menerima konsekuensi yang ada. Cuman namanya Islam itu ma'anzalna 'alaihal qur'ana litashqa. Ya Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Qur'an, ya kan, bukan untuk menjadikan engkau itu merasa susah, merasa kesulitan. Nah, makanya Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Kalau udah tahu Islam itu mudah, jangan dipermudah, ya kan. Kalau Islam dipermudah, ya jadinya ya begitu dah, amburadul, akhir zaman makin cepat. Balik lagi ke tadi, sahabat San. Contoh tadi suami istri di momen sahur. Nah, dia harus menerima konsekuensi. Ada kaul yang mengatakan puasanya hari itu tidak dianggap, ya kan, tidak sah, ya kan. Karena rata-rata orang itu tatkala bangun tidur itu yang dia ingat sholat, ya kan, sholat. Misalkan si suaminya bangun, ya Allah, belum sholat subuh. Lalu bagaimana? Akhirnya dia sholat. Dia nggak ingat kalau dia dalam keadaan junub, ya kan. Ya, pas di jam 8 dia baru ingat, ya kan. Dia baru ingat, ya Allah, tadi saya junub, berarti sholatnya nggak sah. Lalu bagaimana niat puasa? Ya udah, harus terima konsekuensi. Harus terima konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ada kaul yang mengatakan, yang cukup masyhur, yang cukup kuat, bahwasanya puasa hari itu tidak dianggap sah, ya kan. Boleh dia lanjutkan. Ada kaul juga yang mengatakan lanjutkan puasanya, ya kan. Lakukan mandi janabahnya, lakukan sholatnya yang dilupakan, puasanya tetap boleh dianggap sah. Ada yang tidak mengatakan sah, ya kan, tidak dianggap sah. Berarti kalau kita mengikuti kaul, yang mana kaul yang sah ini menurut Imam Syafi'i, yang mana pada dasarnya mazhab Imam Syafi'i adalah mazhabnya kita, berarti kita harus menerima konsekuensi. Nah itu, makanya jangan disia-siakan. Nah, ada satu kisah yang selalu saya dengar dari guru-guru Al-Fakir, orang-orang terdahulu itu, ulama-ulama terdahulu, ya maaf, yang beliau itu mempunyai jiwa keinginan, mungkin seksualnya ya, itu tinggi. Tatkala masuk bulan Ramadan itu, si suami ini pengen, ya, bilang ke zaujahnya, ke istrinya, ya pengen. Cuman ngelakuinnya itu melaksanakan ibadah
suami istrinya itu di awal atau tengah-tengah malam. Jadi kan ada seperawal malam, ada sepertengah malam, ada seperakhir malam, ya kan? Kalau bahasa gampangnya gitu. Makanya ulama-ulama terdahulu tatkala ingin melakukan sunnah suami istri itu ngelakuinnya di tengah-tengah. Oh ya. Jadi misalkan ya gampangannya gini aja. Habis Isya, ya kan? Habis buka puasa maghrib, buka puasa, sholat Isya, sholat taraweh, set ngobrol-ngobrol bentar, gas. Habis gas, udah tuh rehat tuh, istirahat. Nah, ntar pas mau waktu sahur, beliau para ulama ini masih mendapatkan sunnahnya. Qiyamul lail dapat, qiyamul lail yang mana? Yang sholat tarawih dapat, qiyamul lail sholat tahajudnya dapat, sunnahnya sahur juga dapat, pahalanya sahur juga dapat, pahalanya antara tulu'il fajri, ya kan, ila subhi itu juga dapat. Yang mana di situ juga waktu istijabahnya doa. Nah, karena ulama itu tidak ingin menyanyiakan waktunya, tidak ingin menyanyiakan waktunya. Nah, kalau kita membahas waktu istijabahnya doa, lagi-lagi selain waktu sore, ada nih pemirsa sahabat San. Saya pernah dipesankan oleh guru-guru saya, termasuk orang tua saya, yang pernah kita bahas, ya kan, yang dimaksud oleh Allah kategori orang yang cerdas itu adalah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ayat ini turun tatkala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang merenungi kehidupannya. Apakah isi dalam renungan itu? Ternyata isi renungan di situ adalah Nabiullah Muhammad SAW di situ sedang mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa tetesan air mata. Bayangkan seorang nabi yang sudah maksum, yang sudah terjamin surganya, ya kan, masih mau merenung, ya kan? Lah kita boro-boro jamin surga, jamin neraka mah iya, ya kan? Ya, boro-boro besok masih hidup, ya kan, kita nggak tahu usia, ya kan. Itulah nabi lagi merenung, lagi mensyukur, ya kan, lagi bersyukur, lagi berzikir, tiba-tiba itu antara Sayyidatuna Aisyah, ya kan, atau Sayyidatuna Khadijah. Ini kalau sahabatan ada yang tahu kisah ini mungkin bisa dibenarkan ya. Saya al-fakir ya, namanya manusiawi ya, mungkin ada salahnya. Ini antara dua ini, Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidatuna Khadijah, kemudian bangun dari tidurnya, itik-itik jalan, ya kan, menghampiri Rasul. Ya Habibi, kenapa engkau menangis begitu deras? Ya kan? Wahai istriku, dijawab oleh Rasul, apakah aku tidak boleh mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah sebagai Tuhanku yang sudah sampai kini banyak nikmat, banyak rahmat yang sudah aku rasakan, yang sudah aku jalani. Nah, di situ saking terkejutnya itu istrinya Rasul menjawab seperti itu, akhirnya timbul pertanyaan lagi. Bukankah engkau terjamin surganya? Bukankah engkau terjamin ampunannya? Dijawab lagi oleh Nabiullah Muhammad SAW, iya benar. Akulah hanyalah hamba. Tapi apakah tidak boleh lisanku, hatiku ini mengucapkan rasa syukur kepada Tuhanku? Apakah salah? Di situ. Akhirnya layaknya suami istri saling menyayang, diusap air matanya itu. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala habibika Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Diusap itu pipinya Nabi oleh istrinya, kemudian ditenangkan hatinya.
Disitulah setelah itu, setelah istrinya masuk lagi ke ruangannya, ke kamarnya, Allah menegur, Allah bukan menegur, bahasanya Allah menurunkan wahyu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena apa? Di situ juga Nabiullah Muhammad SAW diajarkan oleh Ruhul Amin, malaikatu Jibril yang langsung dari Allah di bawah, untuk berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah semua yang diciptakan, tidaklah semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah itu hanya sia-sia. Maha suci Allah, ya kan? Mohon ampun, mohon ampun aku, jauhkanlah aku dari api neraka. Itu doa yang diajarkan oleh siapa? Ruhul Amin, malaikatu Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu hanya sebab, ya, hanya sebab, hanya sebab Nabiullah Muhammad SAW mengungkapkan rasa syukur atas nikmat, atas rahmat yang Allah sudah kasih. Bayangkan, lagi-lagi harus kita introspeksi, harus kita renungkan. Latihlah imajinasi kita setinggi-tinggi mungkin. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Teruslah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan sesekali engkau berpikir tentang zat-zatnya Allah. Allah itu gimana? Allah itu gimana? Jangan. Tapi lakukanlah introspeksi, fikirkanlah ciptaan-ciptaan yang samawati wal ardh, yang ada di langit dan bumi ini, supaya engkau bisa meninggikan iman dan ketakwaan engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini banyak tafsiran para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai ke ulama-ulama kita, sampai guru-guru kita, yang mana diajarkan, disimpulkan oleh ulama, ya kan, terkhususnya mazhab Syafi'i, menganjurkan bahwasanya kita nih kalau selesai melakukan salat tahajud, ya kan, taruhlah jam setengah 3 atau jam 3 atau jam setengah 4, taruh, kita dianjurkan nih keluar ruangan kamar nih, ya, atau keluar teras rumah, ya, keluar teras rumah, terus ngadep ke langit. Usahain madhep kiblat, atau jangan membelakangi kiblat, ya. Hadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Kalau misalkan kiblat ke barat, posisi teras rumahnya bukan ke barat, ya udah, gimana cara nggak ngebelakangi kiblat? Nah, muka kita ngadep ke langit, tangan kita giniin, baca tuh ayat tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya kan? Atau dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, Rabbana innaka man tadkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita tutup mungkin pakai baca Rabbana atina fid dunya boleh, kita tutup pakai wassallallahu ala sayyidina Muhammad boleh, kita tutup pakai walhamdulillah, langsung walhamdulillah rabbil alamin boleh. Yang penting usahakan madhab kiblat, wajah kita madhab langit. Usaha itu dilakukan di waktu malam, di waktu paling utamanya, paling afdalnya adalah sepertiga malam akhir, ya, sepertiga malam akhir. Fa insya Allah, kalau kita ingin tahu fadilahnya itu doa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu, fa insya Allah anak keturunan kita dijadikan cerdas, dijadikan sihah wal afiyah, dijadikan bermanfaat, ya kan, dijadikan apa, lil imani an aminu, ditambahkan imannya bagi kita juga bagi keturunan kita. Itulah salah satu fadilah dari ayat tersebut.
apalagi kalau kita ngelakuinnya itu di bulan suci Ramadan. Nah, jadi maaf ulama-ulama terdahulu tatkala melakukan keinginannya itu, salah satu kayak contoh keinginan suami istri itu difilter. Karena apa? Balik lagi ke rumus puasa, ya kan? Ya, sebelumnya kita sempat membahas ya apa itu puasa itu ada 3 tingkatan, ya kan? Nah, jadi sahabat San mungkin pernah ingat, ya kan? Sebelumnya kita sempat membahas puasa itu ada tiga tingkatan. Ada yang tingkat awam masih SD, ada yang tingkat tingkat menengah masih SMP, ada yang tingkat atas, ya kan, udah SMA. Nah, jadi ulama-ulama terdahulu bagaimana caranya itu meningkatkan iman, bukan hanya menahan lapar dan dahaga doang, ya kan? Jadi kalau si pagi mulai dari tulu'ul fajrinya sudah puasa, sudah menahan imsak anil muftar, ya kan, menahan lapar dan dahaga sampai terbenamnya matahari, dia mencicipi buka puasanya seperlunya, secukupnya, jangan sampai kekenyangan, ya kan? Jangan sampai kekenyangan. Nah, di situ dia melatih hawa nafsunya, menahan hawa nafsu. Kita contohkan yang bisa kita amalkan, kurang lebih seperti itu. Ya, para sahabat San, lagi-lagi introspeksi dan introspeksi, ya. Introspeksi dan introspeksi. Karena hal yang paling sulit yang harus kita lakukan adalah al-istiqamah. Ya. Hal yang berat itu adalah istiqamah, yang gampang istirahat, ya. Kalau mau gampang istirahat, cuman kalau pengen ngelakuin perjuangan harus ada pengorbanan, yang mau nggak mau kita harus istiqamah khairun min alfi karamah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah siyam, ibadah saum sebaik-baiknya orang muslim dan muslimat, sebaik-baiknya orang mukmin dan mukminat. Kita al-fakir, khususnya sahabat San seluruhnya yang ada di negara kita, semoga cepat diangkat balanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat yang sakit, diangkat penyakitnya, yang ingin taubat disegerakan taubatnya, yang negara-negara tetangga yang masih ada bala semoga diangkat balanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Al-Fakir, semoga bermanfaat khususnya bagi para sahabat San dan seluruhnya. Dan tak panjang kalam, wal afu minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sahabat San yang dirahmati oleh Allah. Umumnya untuk para kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, saksikan terus, pantengin terus, ya. Kalau pandangin terus, ya kan, jangan sampai absen amaliah kebaikan yang ada di Istana San. Itu salah satunya, ya kan. Kalau sahabat San atau semuanya sudah nombol klik tuh yang merah tuh, kalau bahasanya orang-orang subscribe, habis itu diamalkan, di share, habis itu juga di like, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.